Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas crossover dalam algoritma genetik. Ini adalah salah satu pertemuan mata kuliah optimisasi yang diselenggarakan di dalam program studi teknik elektro Universitas Bengkulu bersama saya Novalio Darata. Crossover itu bermakna perpindahan atau pertukaran gen antara dua individu ya. Yang paling sederhana itu disebut crossover di satu titik. Misalkan ada dua orang atau dua individu, si merah dan si biru. Kalau kita cari secara acak satu titik, dan di titik ini adalah titik yang menjadi pangkal dari pertukaran informasi genetik, maka kita akan mendapatkan anak dua macam. Dalam hal ini anak pertama awalnya adalah gen bapak, bagian keduanya adalah gen ibu, dan anak yang kedua sebaliknya. Tetapi crossover bukan hanya yang sederhana seperti ini, ada juga crossover yang terjadi pada dua titik seperti di sini. Di titik pertama ini terjadi crossover sehingga pada anak nanti dimulai dari bagian pertama ini sama persis ya, tetapi di bagian kedua tidak sama, dan di bagian ketiga akan sama lagi dengan orang tua mereka. Sebenarnya titik crossovernya bisa lebih dari dua, bisa sebanyak yang diinginkan atau dibutuhkan, tetapi kita hanya memberi contoh bagaimana crossover dilakukan pada dua titik saja. Kita bahas misalnya dalam sebuah contoh masalah optimisasi dengan 3 variabel. Di sini ada variabel x1, x2 dan x3 ya. Kita diminta untuk mencari nilai maksimum sebuah fungsi yang merupakan fungsi dari x1, x2 dan x3 dengan syarat yang pertama bahwa jumlah ini itu sama dengan atau lebih kecil dari 0, jumlah ini sama dengan atau lebih kecil dari 20, dan kelompok yang terakhir bahwa baik x1, x2 ataupun x3 semuanya non negatif ya. Ya bisa bernilai 0, bisa juga bernilai positif ya. Dari yang pertidaksamaan yang pertama sebenarnya kita bisa melihat ada batas maksimum dari masing-masing variabel. Di sini kan kita tahu bahwa x1 itu minimumnya 0, demikian juga x2 dan x3 ya. Maka dari sini bisa kita tulis 0 tambah 0 ditambah 3x3 itu harus lebih kecil dari 10 ya. Karena x1 dan x2 nya sama dengan 0, maka ini sebenarnya bahwa x3 itu harus lebih kecil dari 10/3. Ini semacam nilai maksimum dari x3 ya. Nah, hal ini bisa dilakukan juga untuk x2, maka kita akan peroleh x2 itu akan lebih kecil dari 5, dan x1 itu akan lebih kecil atau sama dengan 10/3. Ini semua kita dapat dari pertidaksamaan yang pertama. Dari yang kedua kita bisa mendapatkan misalnya
kecil dari 20. X2 itu lebih kecil atau sama dengan dari 5. X3 itu lebih kecil atau sama dengan dari 20. Nah, tentu saja dari sekian banyak ini yang paling relevan tentunya untuk X2 ya ini. Untuk X1 kita ambil yang 10/3, dan untuk X3 kita ambil yang ini ya. Nah, jadi sebenarnya persamaan ini bisa lagi kita sederhanakan dengan tambahan 3 persamaan ini ya. Yang ini pertidaksamaan ini. Tapi kita hanya mengetahui batas ya, batas nilai X ya. Syarat-syarat ini kita sudah tahu, tetapi kita tidak mengetahui berapa nilai X1, X2, X3 yang akan membuat fungsi f ini bernilai maksimum ya. Dan kita akan mencoba untuk menggunakan genetik algoritma genetik untuk mencari jawabannya. Maka pertama kita harus melakukan encoding ya, bagaimana kita menggunakan teori evolusi untuk memecahkan masalah tadi ya. Cara yang saya usulkan adalah bahwa untuk setiap kandidat ya yang kita pikir adalah pasangan angka 3 angka yang mungkin menjadi jawaban, kita menjadikannya sebagai sebuah kromosom yang isinya adalah X1, X2, dan X3 ya. Dimana X1, X2, dan X3 ini adalah bilangan real itu saja ya. Jadi kita telah mentransformasikan masalah tadi menjadi sebuah permasalahan di mana kromosomnya itu terdiri dari 3 angka X1, X2, dan X3, dan masing-masingnya adalah bilangan real. Kadang-kadang tidak bilangan real, jadi bilangan biner atau bilangan triner. Tapi dalam contoh ini kayaknya sudah memadai pilihan ini. Kemudian ada yang kita sebut mutasi yang sudah dibahas minggu lalu. Kalau dalam hal ini kita punya satu kromosom yang mengalami mutasi, ini contohnya bahwa gen yang kedua ini berubah nilainya. Awalnya 0,2 menjadi 0,3 ya. Jadi ini salah satu cara untuk melakukan mutasi ya. Jadi sebuah mutasi dilakukan dengan pertama memilih gen yang akan berubah dan memberi nilai baru pada gen itu. Kita kemudian tentunya harus memeriksakan apakah gen ini memenuhi syarat, apakah kemudian kalau memenuhi syarat berapa nilai kelayakannya dan seterusnya ya. Tapi itu tidak kita bahas karena kita fokus kali ini pada crossover. Ini contoh ya dalam permasalahan yang baru kita bahas, bagaimana crossover dilakukan di titik yang pertama ya. Misalnya ada ayah yang isinya adalah X1, X2, dan X3, dan ibu yang isinya Y1, Y2, Y3, dan kita melakukan crossover di titik pertama ya. Kita melakukan pertukaran nilai sehingga anak pertama itu yang isinya X1, Y2, Y3, dan anak kedua itu menjadi Y1, Y2, dan Y1, X2, dan X3. Kalau kita mau melakukan crossover di 2 titik juga bisa. Maka anak pertama itu isinya menjadi X1, Y2, X3, dan Y1, X2, Y3 ya. Ini kalau kita melakukan crossover di 2 titik.
Gimana kalau di 3 titik? Ya dalam hal ini nggak bisa dalam 3 titik karena panjang kromosomnya cuma 3 apa istilahnya ini, 3 gen ya, begitu. Semoga melihat ini bisa menangkap ide crossover dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian dari sisi programmingnya kita tentunya akan dihadapkan bagaimana memindahkan isi dari dua gen ya. Ini saya ilustrasikan seperti ini. Kita punya wadahnya ini bisa list nanti atau array atau apa. Nah, list yang pertama berwarna hitam ini isinya A. Nah, yang berwarna biru ini isinya B. Kita tujuannya untuk memindahkan isi yang warna hitam ini, yang A ini ke warna biru, dan isi biru yang B ini ke warna hitam ya. Itu kita lakukan dengan bantuan wadah ketiga, yaitu yang warnanya hijau. Jadi yang langkah yang pertama adalah kita memindah isi yang hitam itu ke dalam yang hijau, kemudian kita pindahkan isi yang biru ini ke hitam, jadi B pindah ke hitam, dan yang selanjutnya kita pindahkan isi hijau tadi ke biru. Sekarang A ada di biru, B ada di hitam ya. Nah, ketika kalian mengimplementasikannya dalam bahasa Julia, ide dasar inilah yang bisa kalian lakukan untuk melakukan crossover. Ujung-ujungnya kita akan mendapatkan isi kedua wadah ini tertukar. Untuk memeriksa apakah kalian bisa memahami ide crossover ini dengan baik, maka kalian diminta untuk membuat kode Julia yang mengimplementasikan crossover di satu titik pertama dalam hal ini antara dua kromosom ini ya, yang hitam dan yang biru, yang pertama dan kedua. Silahkan dikerjakan dan silahkan nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Itu saja hari ini, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.